lagi. Wow. Cukup mengerikan kalau kita ngeliat sejauh ini Faramis yang bakal kuat ke arah teamfight dan Natalia yang pastinya bisa memberikan pick off soul di Force Legends. Mereka sebenarnya masih bisa ngambil ke arah hero-hero yang bisa meng-counter pergerakan dari seorang Natalia mulai dari Rafaela ya misalnya. Ya, dan juga Fanny Band ini cuma buat di Gatron ya kemarin ya. Yap. Sisanya dilepas-lepas, sekarang di band lagi, respect. Oke. Jadi kemungkinan besar memang sudah dilihat lah, mungkin dari data-datanya dari Force Legends seperti apa. Kehadiran dari Natalia, kita masih belum tahu kan, bisa jadi jungler, bisa jadi roamer juga. Tapi kalau memang dia bermain sebagai roamer, ini bakal bahaya untuk marksman yang sendirian. Benar sekali. Tapi di satu sisi apakah Brody akan sempat ataupun baik untuk digunakan? Tapi ternyata mereka lebih memilih langsung ke arah Pakito dan juga Karina. Wow. Oke, ini langsung ada dua heavy hitter yang masuk untuk EVOS Legends. Yang pertama Karina mungkin bisa diganggu, tapi kalau Karina ini nge-build up ke defense item, bakal susah untuk Natalia nge-one shot ke Karina. Dan yang kedua, kita tahu bagaimana efek dari Pakito ketika berjumpa dengan Natalia. Oke, selanjutnya Cloud. Yang jadi pilihan berikutnya mengeliminasi salah satu signature hero juga untuk seorang Clover pastinya. Yes, band Beatrix-nya setelah ini. Nah, itu dia. Beatrix-nya masih terbuka masalahnya dan mungkin bakal menjadi satu kontes yang cukup menarik kalau kita ngelihat adanya Beatrix dan juga Cloud yang terlepas. Ya, dan Cloud ini. Arkeosi mereka suka untuk menggunakan Cloud karena bisa langsung nge-burst down untuk hero-hero yang tipis seperti misal dari Valentina. Kalau memang dia tidak siap sama sekali, bisa langsung tumbang. Oke. Sekarang Matilda udah dibuang, tapi untuk Clover sendiri kita tahu pemilihan hero dari sisi marksman Clover itu sendiri sangat banyak, bahkan bisa aja mendadak kalau memang ekstrim banget tahu-tahu keluar Haritnya. Hari ya, Di area Godland. sebenarnya bukan Hari aku takut keluarnya, Melissa bisa keluar. Melissa, ya dia salah satu pengguna juga selain dari cewek gitu loh. Masih banyak pemilihan hero dari sisi marksman yang bisa dimanfaatkan oleh Clover itu sendiri. Bahkan Brody juga adalah salah satu pilihan yang tepat gitu loh di saat Natalia nongol mungkin bisa jadi tabrak lagi. Ya, selain ada head to head antara Sutsujin menghadapi Albert kali ini signature Lancelot untuk Albert, tapi Akai untuk Sutsujin yang kita udah melihat sendiri ya perebutan retribution yang akan segera terjadi sebentar lagi. Namun Xavier juga ya oke. Tapi ada satu kunci sebenarnya buat play. apa tuh? Parsha. Dia user Parsha. Iya, Dan benar. seharusnya satu-satunya sih di MPL Season 10 yang menggunakan Parsha 2 kali. Dan dua-duanya juga punya point win rate yang bagus banget, 100% masih. Belum pernah kalah untuk Parsha-nya dia. Dan Parsha ya kita tahu, oke sekali kena Karina, Pakito, dia bakal mundur semuanya. Oke. Tapi Harkadia, peran saya dan Arkeosi akan menjadi pelatih teknis mereka. Saya akan fokus pada rotasi, gameplay, dan memperkuat identitas tim. Nah, ini nih. Ini yang kita tidak mungkin bisa melihat. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Arkadia di belakang sana. Betul. Rafaela. Pilihan yang sangat-sangat baik, di mana Rafaela adalah salah satu penguat di mana keberadaan dari Natalie itu sendiri. Matilda juga demikian kan, soal belumnya dia bisa ngebuka juga untuk area dari rumput. Jadi hero-hero yang bakal mengganggu pergerakan Natalia udah dieliminasi juga tentunya. Dan last banning dari EVOS Legends, mereka masih punya banyak pilihan, terutama jungler mungkin Esmeralda atau Excellent yang udah pasti. Karena Natalia kita tahu sendiri bisa taruh di arah jungler, Esmeralda bisa taruh di arah masih ada. roamer. Masih bisa menjadi salah satu pilihan. Masya, Karena ya. di satu sisi R7 ini bahaya banget, dia sering banget ngeganggu jungler orang ngelor. Dan dia bisa dapet. Sering banget. Memang harus diwaspadain dari pergerakan R7 itu sendiri, apakah hero-nya akan langsung dihilangkan? Alas ternyata. Oke. Fokus ke arah roamer terlebih dahulu dari EVOS Legends yang menghindari adanya combo juga. Mereka punya Cloud dengan area yang cukup luas, tambah lagi ada Faramis. Di road juga masih ada sih ya. Tapi kalau di road mau dikontes susah juga karena kalau dia ketemu dengan Pakito bisa terkena jabnya ada, heavy left punch juga masih ada. Bakal sedikit lebih berat sih. Tapi Esmeralda yang memang kebuka banget sampai sekarang. Dan ini bisa menjadi 50-50. Misalnya Pakitonya main di jungler ya. Di XP. Karena memang otomatis ada Karina udah. Karina udah masuk sebagai jungler. Plus dengan adanya ke altar nantinya yang akan kita lihat ya. Wow. Blue. Satu sosok yang sangat tebal sekali akhirnya pun nongol kembali. Apakah bisa dibalas Om dengan meta healing pula? Estes masih ada. Efektif nggak sih sekarang seperti itu? Sebenarnya Glue ini lebih ke arah untuk hero yang bisa memisahkan tim fight ya. Oke. Karena dia kan pasti milih satu, dia naik ke atasnya Betul. dengan grab-grabnya dia. Yes. Benar, dia naik ke sana dan ya udah tim fightnya bakal terjadi di sana. Dan kalau dapetin satu poin kill, cooldownnya dia itu cuma 6 second buat grab-grabnya. Jadi ini lebih ke arah untuk tahan aja di XP lane-nya. Membiarkan untuk laning yang lainnya bisa jalan.
Jadi untuk satu landing phase-nya ya udah, mereka udah kuat dengan adanya Q. Tapi masih dengan nahan ya, bukan ngasih damage, kalaupun dapatin bonus point kill itu cuma bonus. Oke, ini dia 2 hero yang akan langsung diamankan oleh EVOS Legend. Akankah Brody menjadi salah satunya untuk mencegah juga pergerakan dari Natalia bisa langsung menabrak area ini, tapi Melissa dan juga Omwawa. Estes. Baru saja kita bicarakan apakah ke altar bisa dilawan dengan meta healing Estes nongol. Keluar, oke. Keluar. Meta tabrak sebenarnya iya, Estes adalah salah satu jawabannya. Ya, Dan dulu, kalau kita lihat bicara dulu ya, Iya. cara melawan Estes adalah dengan melakukan split push. oke. Yap. Split push, tapi di satu sisi Lancelot yang sangat-sangat licin berada di tangan dari Albert. Untuk sekarang, talent prediction akan seperti apa hasilnya? Kita mau lihat dulu nih ya. Siapa mendukung siapa dan siapa memprediksi apa. Jadi langsung, wey! Pak Pulung lagi-lagi berbeda sendiri. Pulung Dapatnya. berbeda sendiri lagi. Berbeda sendiri terus memang ya. Oke deh kalau begitu. Ini sepertinya sebelum kita langsung menjalankan di game yang pertama, kita mau mendengar dulu suara dari FPL Arena. Apabila Pulung menyebut FIFA berarti kalian menjawab hierarki ataupun dari EVOS kami menjawab roar. Kita coba ya FIFA. Belum semangat FIFA. FIFA. EVOS. EVOS. Oh sekali lagi EVOS. Oke, FPL Arena. Wih, ini dia semangat yang sangat-sangat kita harapkan sekali. Tapi itu sobat, coba lihat begitu banyak ya kata-kata positif yang bisa kalian lihat dan bisa kalian adaptasikan di luar sana. Ya, dan apa berlama-lama lagi tentunya kita akan melihat El Clasico di leg yang pertama untuk MPL seasonnya ke-10 antara EVOS Legends dan RRQ Hoshi. Dan ini dia Land of Dawn. Oke, Land of Dawn pun sudah siap untuk menyambut kehadiran dari masing-masing hero yang memang sudah digunakan oleh tiap player dari EVOS Legends dan juga RRQ Hoshi. Ya, sini dia kita melihat juga ke area mid lane terlebih dahulu. Clay yang harus menghadapi 2 pemain sekaligus, tapi udah ada cicilan damage yang mau dibuka oleh seorang VN menuju ke arah Setsuji. Oke, ada Clay di bagian tengah mulai bergerak lagi kembali ke dalam area pertahanannya. Sementara Setsujin dan juga Dreams berpisah sesaat di area tengah. Wave minion udah mulai akan langsung dihilangkan, tapi sepertinya ditunggu terlebih dahulu. Ditunggu dulu, sabar dulu, karena pastinya surprising attack bisa dilakukan juga oleh seorang tas. Meskipun udah ada satu tanda seru di atas kepala dari seorang tas, gak membuat dia mundur terlalu jauh. Dan kalau kita melihat juga ke arah sisi lainnya, maka yang cukup padat dengan adanya Melissa dari seorang Clover cukup banget untuk bisa ngasih pressure untuk seorang Skylar. Yap, ini dia keuntungan dari summoner yang ada ya. Dengan satu boneka yang memang dia bisa keluarkan, My Eyes on You-nya akan sangat-sangat mengganggu sekali. Ya dan bahkan ketika kita sedang melakukan 1v1, ini ibarat ada 2 marksman yang lagi hit ke kita juga. Yap, itu akan membuat HP kita jauh akan lebih cepat berkurang daripada kita memberikan damage terhadap tubuhnya. Nah ya, range-nya juga jauh banget ya. Kalau kita ngeliat dengan adanya summon unit ditambah lagi menurut shield. Ketika udah masuk ke arah level yang keempat yang mungkin harus diperhatikan juga dari RRQ Hoshi nggak bisa langsung jump in ke dalam tubuh dari Melissa. Dan ada sedikit fun fact. Albert telah melawan 3 generasi jungler dari EVOS Legends mulai dari One Person dan juga Setsuji. Yap, sementara untuk Clover kali ini dari Inspire-nya belum digunakan ya, masih ditahan dan Setsujin bergerak perlahan. Belum lagi dengan adanya Dream yang selalu juga mengikuti dan juga menemani pergerakan dari Clover yang sampai saat ini udah level 4 sepertinya. Ya, cukup cepat ya kalau bisa kita bilang dari segi levelnya. Atas juga udah berada di level yang keempat. Udah ada satu Cold Altar yang di-copy dengan ultimate IMU-nya. Dan ya sekali kita melihat untuk early-nya bisa dibilang pressure yang diberikan oleh Dreams, oleh seorang Clover. Mereka nggak perlu kembali, mereka nggak perlu recall dengan ngebawa Hero Legend. Dan pressure-nya juga berasa banget ke arah Skylar. Platingnya udah diambilin. Ya sebenarnya ya, ini membuat tim nggak efektif sama sekali karena adanya efek heal. Dia harus bisa nge-one shot, tapi jadinya nggak bisa nge-one shot. Yap. Ya, di mana dia juga harus memang benar-benar memilih siapa yang jauh dari kerumunan, siapa yang memang benar-benar sendiri tapi tartel. Sudah mulai diamankan oleh player dari Arkeosi. Pendragon langsung aja mantengin seorang ini, tapi di bawah seperti udah ada pertempuran yang terjadi di mana sekarang Inspire langsung diaktifkan begitu saja. Tidak ada satu player yang berhasil ditumbangkan. Tapi dengan pada berbeda ada Tas dan juga Setsujin bersama dengan Pendragon, mereka bertiga harus mundur di mana tartelnya harus diikhlaskan begitu saja untuk Arkeosi. Ya, berhasil diamankan untuk objektif yang pertama, tapi masih kita melihat juga di area bottom lane ini pertempuran yang cukup lama, cukup di-extend juga dengan kehadiran dari seorang VN. Ternyata belum cukup untuk mereka surprising ke arah EVOS Legends yang baru saja disebutkan oleh Omwawa. Pastinya dengan Hero Regen ini ngebuat dari VN gak bisa langsung nge-burst damage-nya.
Ya, dan juga di top lane-nya ini bakal menjadi duel yang sangat-sangat berimbang sekali ya. Tinggal nanti mereka setup untuk team fight. Karena tadi memang Glue di prioritas untuk melakukan setupan di area dari lane. Turtle. Dari turtle-nya itu sendiri, tapi di bawah untuk Finn yang masih belum ketahuan dan kali ini sudah nampak wujudnya. Wave Minion Clover benar-benar dibabysit oleh Dream di mana dirinya tidak pernah pergi dari area tersebut dan bahkan Suksujin seorang diri berani banget di bagian depan sana mencoba untuk mengeluarkan lagi satu gerakan di mana kalau andai dia bisa mengenai pergerakan dari Natalie itu akan langsung mengungkap di mana tubuhnya. Ya, dan sejauh ini bisa dibilang belum ada eliminasi yang bisa didapatkan oleh kedua tim. Mereka fokus ke arah objektif. Tanda seru dari seorang Clover yang muncul di area atas membuat dia lebih berhati-hati dan Dreams yang pastinya akan langsung bersiap-siap. Yap, Dreams, Clover, duet yang memang belum dipisahkan di area God lane ini memaksa Skylar harus mundur terlebih dahulu, tapi sepertinya Skylar masih bisa menahan posisinya tetap untuk mendapatkan beberapa wave minion, goldnya juga. Tapi dari Clover sedikit demi sedikit akan hancur pula dari outer turretnya apabila tidak ada bantuan yang didapatkan oleh Skylar. Banyak banget ya yang terfokus ke area gold lane-nya karena memang ini bakal menjadi satu asuransi. Kita tahu sendiri Melissa ketika masih ke arah late game, wah itu critical hit-nya ditambah lagi damage ke arah buff ataupun creep itu bakal semakin besar lagi. Plus inspire. Nah ya. Itu akan menjadi mimpi buruk harusnya andai nanti ya Clover bisa mendapatkan posisi yang begitu indah. Tapi Finn ketahuan posisinya. Terkena efek slow, untungnya masih bisa pergi. Tapi coba lihat di tempat yang berbeda lah. Valentina seorang diri tapi Turtle Camp Samsung Galaxy Series sudah terlihat pula. Turtle sudah mulai muncul di menit yang kelima menandakan pastinya akan ada perebutan atau mungkin akan diikhlaskan ke salah satu tim. Tapi kalau mau lihat kondisinya seperti ini, Pendragon udah mulai memberikan satu cicilannya ke arah R7 namun zoning out yang begitu baik dilakukan oleh seorang R7. Yap, ini di R7 udah mulai berubah. Siapa yang akan langsung dia tangkap tapi sedikit lagi. First blood dia berhasil langsung diamankan di mana untuk kali ini. Albert yang langsung dia keluar lagi menambahkan dia keluar tapi Valentina berhasil mendapatkan pula karena turtle-nya. R7 terkurung seorang diri berhasil dia ke pria tersebut di mana untuk kali ini beberapa pemain dari Post Legend mencoba untuk mengejar tapi masih bisa selamat. Oh, still survive sejauh ini dan Albert yang harus hilang kerugian cukup besar. Dalamnya oleh arah Kiosi ditambah lagi ada outer turret di area bottom lane yang berhasil diamankan juga oleh combo Clover dan juga Dreams. Oke, Turtle dapat, outer turret dapat, bahkan di bagian atas dapat pula bawah. Triple cuan ini. Iya, satu objektif dibayarkan plusnya lagi dua objektif yang berbeda juga. Jadi EVOS Legends selain daripada mereka mendapatkan momentum seperti itu, mereka juga dapetin vision sekarang. Oke, area pertahanan dari Akhiroshi akan jauh semakin kecil lagi. Dan mereka perlahan bisa maju ke depan, menekan pula kita lihat ya seperti apa nanti tekanan akan diberikan oleh pemain dari EVOS Legends. Nah ya, clearing wave dilakukan juga oleh seorang Skylar untuk area mid lane-nya membuat Tas dan juga Pendragon harus mulai berkumpul di area mid lane. Dan dengan perbedaan sampai ke arah 3.000 gold yang dihasilkan oleh adanya outer turret dan juga eliminasi yang membuat EVOS Legends punya change dan ya Scarlet Phantom. Waduh, itu Pendragonnya tuh coba seorang diri berhasil ditarik begitu ya. Tapi Skylar numpang lewat, untungnya Battle Mirror Image-nya masih bisa dia gunakan dan juga selamat di atas tersebut. Untungnya masih bisa selamat, namun sekarang Clover-nya udah langsung mengeluarkan lagi Gowe yang dia keluarkan. Sementara untuk R7 yang berhasil langsung ditangkap tapi bagian belakang. Dia mencoba untuk naikkan salah satu player namun dirinya tidak kuat lagi. Finn di bagian belakang mencoba untuk bisa langsung nge-flanking dan juga ngehajar mereka semua. Tapi ternyata kali ini terlalu jauh jaraknya. Suksujin pun masih sangat kuat. HP yang gak habis-habis diberikan oleh EVOS Legends terutama dari seorang Dreams membuat mereka harus menahan lagi peperangannya sebentar saat. Tapi dari seorang VN mulai memberikan damage dan cukup banyak karena salah Suksujin. Apakah ini bakal menjadi satu momen comeback yang mau diberikan atau pembahasan dendam dari EVOS Legends. Tapi sejauh ini VN masih bisa menjaga posisinya di area rumput dengan sangat baik Pak Pulung. Ya, EVOS Legends mereka tahu mereka punya keunggulan dengan Estes Healer. Mereka langsung ajak kumpul 5. Iya, kumpul 5. Kumpul 5 team fight, let's go. Dan itu susah banget untuk dibalas ya oleh Akhiroshi karena secara untuk hero yang sedang mereka draft sekarang ini butuh item juga. Ya, dari Cloud bakal bisa netral di early kalau dia nggak punya efek burst. Oke, dan sekarang turtle-nya kembali mereka dapatkan tapi Finn bermain hide and seek dari tadi, nggak ketahuan posisinya. Hal yang sangat baik diperlihatkan oleh Finn. Iya, pergerakan yang cukup bagus tapi ya balik lagi mereka butuh backupan damage ketika dari seorang Finn bisa ngebuka satu inisiasi Om Mawa. Yes, dan Windtalker Scarlet ini untuk Clover yang bakal menuju ke Berserker Fury. Ketika dia punya Berserker dia akan sangat-sangat sakit sekali. Sakit banget sih Ada harusnya. muzzles-nya juga. Yap. Namun di bawah. Oh my god. Apa yang terjadi? Natalinya berhasil didapatkan sebentar untuk Albert berusaha untuk kabur yang tersebut.
tapi setuju dan juga ada stiker. Hei, sudah keluar satu tumpukan dari Pakito tadi di atas kepalanya. Sudah mulai panas tampaknya untuk memasuki karena menit yang ke-8. Lagi-lagi inner turret objektif berikutnya dari EVOS Legends. Perbedaan sampai ke arah 4.600 gold, tapi Albert masih keambil. bisa harus Keambil. kehilangan. Ke arah Orange Mob diculik langsung oleh seorang Susujin. Oke, dan sekarang ada satu anti-Quiras menahan burst damage yang akan dihasilkan. Namun sekarang coba lihat Albertnya sedikit lagi Epitriza. Albertnya masih ada tonus dan juga dia selamat untuk kali ini. Sementara itu untuk R7 yang berusaha untuk balik ke bagian belakang. Tapi R7 yang masih terus berani di bagian belakang. Dia mencoba untuk menjadi palang pintu utama dan Finn bersembunyi terlebih dahulu. Tapi berhasil untuk menaiki juga karena Dream-nya membawa ini semua dan juga dikawal oleh 3 orang yang berbeda. Tapi Susujin berhasil langsung dilumpuhkan. R7 menarik lagi ke bagian belakang. Pendragon mencoba untuk memberikan sebuah balas dengan ada satu blazing duel. Langsung dikembalikan semua keadaannya sejauh ini. Pendragon yang masih coba untuk bertahan menghadapi Albert di bagian depan. Tapi TKDZ yang boleh terlalu terburu-buru. EVOS Legends kehilangan 2 pemain mereka. Dan RRQ mendapatkan 2 pemain yang pastinya ini bisa menjadi satu momen pembalasan dendam dari RRQ. Ya dari EVOS Legends ini Skylar tadi mungkin di awal-awal dia masih baru punya satu buah Demon Hunter Sword. Tapi sekarang dengan adanya kombinasi juga Golden Staff, damage yang diberikan ini bakal mundur. Jadi harus sedikit ekstra waspada. Meskipun memang kumpul 5 masih bisa dilakukan oleh EVOS Legends, tapi mereka harus mulai waspada juga dengan kehadiran dari Skylar. Dan ini dia dengan adanya Lord yang sudah mulai muncul juga ke dalam lane of down, dicicil sedikit demi sedikit oleh seorang Albert. Dan jangan lupakan ketika ada team fight mereka punya SS untuk mesin yang begitu besar dan ada Cloud Altar dari seorang Clay. Tapi Tas bisa saja memberikan satu combo ultimate ke arah Cloud Altar juga memperpanjang, mengextend lagi fight yang bisa segera terjadi Pak Bulu. Ini menang banyak sih Valentina dia punya ke altar, dia punya Estas. Tapi sekarang satu orang untungnya ke altar sudah langsung dihancurkan. Sementara itu dengan adanya pergerakan dari Gullet terlalu overcoming dan sekarang Lord berhasil langsung diamankan oleh pemain dari EVOS Legends. Berarti sekarang double kill juga didapatkan oleh Klopan dan pertempurannya menjadi milik dari EVOS Legends di mana 2 player yang dimiliki oleh Kyoshi tumbang sekarang. Ya sudah mulai mendominasi dan salah-satunya cara yang mau dilakukan oleh seorang Skylar dalam melakukan split push ke bagian bottom lane. Setidaknya mereka bisa mendapatkan objektif berikutnya, tapi dengan Lordnya sudah mulai masuk di menit yang ke-10 belum. Wanas memang kali ini Finn harus kehilangan dalam sekejap. Damage seperti apa yang sudah diberikan oleh EVOS Legends 40. Overcoming dilakukan sepertinya seorang diri. Dan sekarang Lord ada mereka selengkap berlima. Siap untuk langsung memberikan damage, tapi Clay berusaha untuk balik terlebih dahulu. Dan juga ada blazingnya langsung dikeluarkan begitu saja. Skylar bisakah mengusir pemain-pemain dari EVOS Legends? Namun ternyata mereka masih ada di situ. Dan Susujin mendapatkan 1 player lagi di mana R7 yang gak kuat menahan final damage yang dikeluarkan. Menunggu opinion berikutnya karena dari EVOS Legends masih berada dari teras rumah untuk RRQ. Dari lagi Bayan untuk keduanya di area pit. Dan Albert masih bisa bertahan dengan satu Vesya dihancurkan oleh EVOS Legends. Wow, game yang begitu cepat. 11 menit. Wow. Tapi ini yang dipertontonkan juga EVOS Legends kemarin. Wah, Mereka juga bermain dengan sangat cepat, apalagi di early game. Kalau memang mereka ada space di sana, bisa dapetin early snowball. Ini bakal berlangsung dengan cukup cepat. Dan tadi didukung juga dengan hero-hero mereka sendiri. Adanya Estes dan jangan lupakan juga satu Scarlet Phantom dan juga adanya Windtalker tadi. Iya. Itu udah langsung kumpul 5, udah cukup untuk menyumbangkan damage dari belakang. iya, Dari Melissa. draft yang bagus banget sih Ya karena ya Melissa paddlesnya kumpul 5, paddlesnya efektif dan efisien. Betul, ditambah lagi ada Valentina dengan ayamnya yang selalu connect ke arah Cold Altar. Ada SS juga. Ya dan jangan lupakan, Finn di game tadi bisa kita anggap hampir gak dapat kesempatan. Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Masalahnya untuk EVOS Legends barusan itu menang banyak banget Om. Mereka punya Valentina. Kalau altar bisa diambil. Iya. Kalau altar selesai, Estes ambil bagian. Kapan kelarnya pemain EVOS? Iya. Kapan? Ya mereka benar-benar bisa extend, mereka bisa nguras semua resource dari RRQ. Dan ini salah satu hal yang terjadi juga ketika VN mau coba untuk jump in. Wah, Intinya sih sebenarnya kalau altarnya karena bisa di-copy plus ada satu efek kill yap. yang diberikan oleh Estes. Paket komplit EVOS barusan. Terus, Dreams ini memang selalu ada di sampingnya dari Clover. Jadi Clover ya otomatis dia nggak bisa diapa-apain. Oke. Tadi kalau kita lihat dia coba untuk dikejar, dia heal aja. Dan bahkan memberikan serangan balasan. Ini apapun yang dilakukan bahkan tadi beberapa kali Pin nekat banget.
nekat masuk ke tengah-tengah pemain dari EVOS Legends. Andai tadi itu bukan Estos dan tidak ada Estos di situ, kemungkinan untuk dia mendapatkan poin kill aja dengan level yang sudah cukup tertinggal jauh, ini agak sulit. Apalagi di tengah-tengah seperti itu dia mengambil resiko bahkan 2 kali. Dan itu membuka lagi peluang untuk EVOS Legends bisa mengamankan game pertama dengan begitu cepatnya. Iya, dan jangan lupa sebenarnya dari Clover kan dia punya go away. Go away, kehalang. Go away-nya ini yang menghalangi untuk hero melee yang masuk. Siapa hero melee? Blue ada, Lancelot ada, Didorong Natalia ada. Ini pada kedorong semuanya. Terutama mungkin untuk Natalia yang terkena impact besar banget. Itu dia. Dia oke lah, dia bisa kasih damage 1 kali aja. Yap. Tapi begitu kubahnya dibuka, go away-nya muncul, ya udah. Ini go away-nya kalau memang udah dibuka itu udah kayak ngasih jarak. Dan juga kayak mengatakan, kukira hubungan kita istimewa, ternyata itu semua hanya anganku saja. Aduh, dikasih batas. Kayak dikasih jarak dulu gitu loh. Sadar gitu loh. Oke, dan langsung kita lihat untuk item build di game yang pertama ya. Wow.